Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nurman, NIM 2310117. Jadi pada video pembelajaran kali ini saya akan menjelaskan materi Basic Python Part 3, di mana ada if, elif, dan else, while loop, for loop, function, dan lambda. Nah, yang pertama ada if, elif, dan else, yaitu percabangan. Nah, percabangan ini kita gunakan untuk membuat program bisa mengambil keputusan berdasarkan kondisi tertentu, seperti manusia yang berkata jika hujan maka bawa payung. Nah, kemudian lanjut, di sini ada struktur if sederhana, di mana di sini kita diminta untuk mengecek kelulusan. Nah, seperti contoh ini. Nah, pada kode ini di sini ada lulus sama dengan input. Apakah kamu lulus, ya atau tidak? Nah, kode ini meminta user mengetik jawaban lalu disimpan ke variabel lulus. Nah, di sini ada if lulus sama dengan tidak, print kamu harus ikut ujian. Nah, di mana ini artinya mengecek apakah isi lulus sama persis dengan teks, yaitu tidak. Nah, kemudian di sini ada print kamu harus ikut ujian. Nah, dijalankan jika kondisi if terpenuhi. Nah, kemudian di sini ada print ini tak 2, selalu dijalankan karena berada di luar blok if. Oleh karena itu, walaupun dia belum kita run, dia sudah muncul outputnya karena dia berada di luar blok if. Nah, kemudian di sini kita akan coba running. Di sini kita diminta untuk memasukkan if else-nya, yaitu iya atau tidak. Di sini misalnya kita masukkan lulus, berarti di sini kita tulis di sini kita coba tidak. Apakah outputnya dia akan sama seperti if-nya? Lalu kita enter. Nah, karena di sini kita masukkan tadi kita masukkan if-nya tidak, sehingga dia outputnya menjadi kamu harus ikut ujian, karena di sini if lulus sama dengan tidak, maka hasil printnya yaitu kamu harus ikut ujian. Begitu juga sebaliknya jika kita kemudian kita lanjut ke kode selanjutnya. Di sini kita diminta untuk cek nilai KKM. Nah, di sini ada nilai sama dengan input nilai. Nah, di mana mengambil input user lalu diubah ke tipe angka integer. Nah, tanpa integer hasilnya hanya teks bukan angka. Kemudian di sini ada if nilai kurang dari 70, kondisi jika nilainya kurang dari 70 maka printnya kita jalankan, maka hasilnya akan seperti ini. Kemudian di sini ada %d. Nah, %d ini artinya format string khusus untuk menampilkan angka integer dalam teks. Kemudian di sini kita coba running. Nah, di sini kita diminta untuk input nilai. Kita coba masukkan 69. Otomatis dia outputnya nilainya di bawah KKM, karena di sini jika if nilai kurang dari 70 maka printnya ialah nilai di bawah KKM. Kemudian lanjut, di sini kita diminta mengecek kriteria lamaran kerja. Nah, yang pertama di sini ada print cek kriteria lamaran. Nah, di sini karena print ini berada di luar blok if else, maka dia akan selalu muncul. Nah, kemudian di sini ada umur, input umur. Nah, kode ini menyimpan umur sebagai angka integer. Kemudian lanjut, tinggi sama dengan input tinggi badan. Nah, di sini kode ini menyimpan tinggi badan sebagai angka integer. Kemudian lanjut, if umur kurang dari 30 dan tinggi lebih dari 165, ini adalah
Keduanya merupakan syarat yang harus terpenuhi secara bersamaan. Jika salah satunya gagal, blok tidak bisa dijalankan. Nah, di sini ada persen umur tinggi. Nah, di mana menampilkan dua variabel sekaligus dalam satu kalimat. Sini kita akan coba running. Nah, di sini kita diminta memasukkan umur. Kita masukkan saja dia 29. Di sini kita juga minta masukkan tinggi badan, masukkan 166. Nah, karena dia memenuhi kriteria sehingga outputnya akan seperti ini. Kemudian lanjut, kode selanjutnya di sini ada dua if terpisah cek password. Nah, kemudian di sini ada print cek password. Nah, ini karena dia berada di luar blok, maka dia akan tetap otomatis muncul di output walaupun belum kita running. Nah, kemudian di sini ada password sama dengan input password. If len password kurang dari sama dengan 8, print password minimal 8 karakter. Nah, kode if len password ini fungsi untuk menghitung jumlah karakter dari password. Nah, sedangkan if len password kita akan mengecek apakah panjang password kurang dari atau sama dengan 8. Kemudian di sini ada if password admin, kita akan mengecek kedua yang berdiri sendiri. Keduanya selalu dicek meskipun yang pertama sudah terpenuhi. Kemudian di sini kita coba untuk running. Di sini kita diminta untuk masukkan password sesuai dengan kriteria yang diminta, yaitu passwordnya minimal 8 karakter. Kita taruh misalnya QWEAST 456. Kemudian titik. Kemudian lanjut di sini ada struktur if else. Di sini ada if umur lebih dari 18. Jika umur yang artinya jika umur 18 ke atas, maka dia akan diperbolehkan untuk membuat SIM, maka kodenya akan jalan. Kemudian else-nya print kamu belum boleh membuat SIM. Jika kondisi if tidak terpenuhi, maka jalankan blok ini sebagai alternatif, yang artinya jika umurnya belum memenuhi 18 tahun, maka outputnya akan keluar kamu belum boleh membuat SIM. Nah, di sini kita akan coba running, kemudian kita masukkan umurnya yang belum memenuhi standar, yaitu 17 tahun misalnya. Kita lihat outputnya akan seperti apa. Nah, di sini terlihat bahwa outputnya kamu belum boleh membuat SIM. Nah, di sini kita akan coba lagi masukkan jika usianya sudah 19 tahun. Otomatis outputnya dia akan boleh membuat SIM. Nah, kemudian lanjut print cita kriteria lamaran kerja. Nah, di sini sama saja seperti kode yang di atas tadi. Bedanya ini hanya mengecek kriteria lamaran kerja. Kemudian kita lanjut saja. Di sini ada cek kualitas suhu, di mana if suhu kurang dari 25%, maka dicek pertama jika suhunya berada di kurang dari 25 derajat, maka outputnya suhunya adalah dingin. Nah, kemudian elif suhu kurang dari 30 derajat, maka jika hanya kondisi pertama gagal, jika suhu berada di antara 25 sampai 29 derajat, maka outputnya akan menghasilkan suhu hangat. Kemudian lanjut, jika dijalankan semua kondisi tadi dan tidak terpenuhi, maka lebih dari 30 derajat, maka suhunya akan
outputnya akan terprint yaitu suhu panas. Nah, di sini kita akan coba. Aduh, sini kita belum kita running yang di atasnya. Nah, kita coba 34 170. Nah, di sini kita coba yang ini. Kelas 1 70. Kita tutup errornya kenapa? Kemudian lanjut, ini contoh benar dengan jawaban Elif. Nah, di sini dengan Elif di sini jika kita masukkan nilainya 90, otomatis dia akan dapat A. Kemudian lanjut, di sini ada literasi tupel. Nah, di sini ada my tupel 1 2 3 4 5. Nah, di mana kode ini tupel mirip list tapi menggunakan tanda kurung dan tidak bisa diubah isinya setelah dibuat. Kemudian di sini ada my set 1 2 3. Nah, kode ini
Set tidak memiliki urutan yang pasti. Urutan output bisa berbeda setiap kali dijalankan. Kemudian lanjut, di sini ada iterasi dictionary. Nah, di mana di sini ada literasi key saja atau default, yaitu mydict key 1, value 1, dan seterusnya. Kemudian lanjut, di sini ada kemudian di sini kita masuk ke operasi matematis dalam for. Nah, di sini ada angka 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nah, kemudian di sini hasil item kali 2 tambah 4. Nah, ini setiap angka dikali 2, kemudian ditambah 4, hasilnya disimpan ke variabel hasil. Kemudian ada persen %D kali 2 tambah 4 persen %D. Format string dengan 2 persen %D untuk menampilkan dua angka sekaligus. Nah, di sini dia akan memunculkan item dan hasilnya. Kemudian lanjut, di sini ada for in angka. Nah, ini adalah pola bintang turun, sehingga dia bintangnya semakin ke bawah semakin menurun. Nah, yang ini ialah pola bintang segitiga rata kanan. Nah, kodenya for in angka perineran angka plus 1, maka dia akan rata kanan. Nah, di sini kita akan masuk ke materi perulangan menggunakan while. Nah, perulangan while terus berjalan selama kondisi yang diberikan bernilai true. Berbeda dengan for yang mengiterasi koleksi, while lebih fleksibilitas karena tergantung kondisi. Nah, struktur dasarnya while kondisi lakukan sesuatu. Dan di sini ada while dasar counter, di sini ada i sama dengan 0, while-nya i kurang dari sama dengan 5, print loop ke i tambah 1. Nah, i sama dengan 0 ini merupakan inisialisasi counter dimulai dari 0. Kemudian while i kurang dari sama dengan 5, loop terus berjalan selama i kurang dari atau sama dengan angka 5. Print loop ke cetak nilai i saat ini. Wajib ada menambah i sebesar 1 tanpa ini kurang dari invite loop selamanya. Nah, selalu pastikan ada baris yang mengubah kondisi i tambah sama dengan 1 agar while tidak berjalan selamanya.
Nah, kemudian lanjut di sini ada while dengan input user, data sama dengan input ya atau tidak. Nah, data input itu merupakan kode yang meminta input pertama sebelum loop dimulai. Nah, while data sama dengan ini merupakan loop terus berjalan selama user mengetik ya. Nah, data input titik-titik nama ini meminta input baru setiap putaran ini mengubah kondisi while. Kita coba selama kita tulis ya, dia akan terus berlanjut. Tidak. Kita tulis tidak ya. Tidak. Nah, dia sudah berhenti. Nah, kemudian lanjut. Ini sama saja seperti yang tadi. Tidak. Kemudian lanjut, di sini ada fungsi range. Nah, fungsi range ini digunakan untuk menghasilkan sequence atau urutan angka secara otomatis. Sangat berguna untuk membuat perulangan dengan jumlah yang sudah ditentukan. Nah, di sini yang pertama ada A sama dengan range sama dengan 20, print tipe A, print list A. Nah, di sini range 20 ini outputnya ialah versi yang terlihat di sini ya, outputnya ialah ini. Artinya range 20 itu mulai dari angka 0 sampai sebelum 20. Nah, kemudian ada selanjutnya kemudian di sini ada lambda function. Nah, lambda function ini ialah fungsi anonim tanpa nama yang ditulis dalam satu baris. Cocok untuk fungsi sederhana yang hanya bisa dipakai sekali atau sebagai nilai variabel. Nah, jenisnya ada dua, yaitu ada def fungsi biasa dan lambda yaitu anonim. Nah, penulisan def biasanya ditambah a return a tambah 10. Nah, punya nama, bisa multibaris dan reusable. Nah, kemudian jika lambda ini ialah anonim, lambda A tambah 10. Nah, tanpa nama, satu baris dan ringkas. Nah, kemudian di sini ada contoh lambda dengan satu parameter. Nah, di sini ada lambda. Lambda ini artinya kata kunci untuk membuat fungsi anonim A-nya, yaitu parameter fungsi, seperti A dalam def fungsi A. Nah, kemudian titik 2-nya ialah pemisah antara parameter dan ekspresi. Kemudian A tambah 10-nya merupakan ekspresi yang hasilnya langsung dikembalikan dan tidak perlu di return. Nah,
kali 5-nya memanggil lambda dengan nilai 5. A sama dengan 5 kurang dari 5 tambah 10 sama dengan 15. Nah, kemudian lanjut, sini ada X dengan lambda AB titik 2 A kali B print X 56. Nah, di sini merupakan contoh lambda dengan 2 parameter. Kemudian sini lanjut ada lambda dengan 3 parameter. Kemudian di sini ada lambda dengan operator in. Nah, kemudian di sini ada mylist 1 2 3 4 my function lambda AB in mylist AB and in mylist. Nah, kemudian di sini ada my function 1 2 yang artinya kode ini cek set A, kemudian ada cek B sehingga hasilnya akan menghasilkan true. Dan function 212 21 in mylist sama dengan false, kemudian 2 in mylist dan true, hasilnya false and true sama dengan false. Jadi di sini outputnya akan menghasilkan false. Demikian dapat saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.